Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini, ya, ini masih berkacamata nih. Kenapa berkacamata 2002? Ini berkacamata 2002. Yang original, Profesor Sofyan Effendi, rektor. Nah, terus kemudian saya minta di-fullkan supaya jelas ya. SK yang tadi, Fullkan, coba. ya itu tahun 84 yang abang dari Sentana tadi itu, ya kan? Nah di situ saja itu masih bisa berkacamata kan? Nah, terus ini 2002 masih bisa berkacamata. Bung Rismon, ini dibantai. Terus yang kedua yang saya pengen tanya sama Bang Rismon, ya tadi yang Anda tampilkan, yang tadi Oke, tampilkan itu analisis analog nggak? Enggak dulu, analog bukan? Ngambil mic dulu. Mana sih ini? Dalam menguji objek bentuk kacamata itu, Ya, ini itu kan pun pakai kacamata metode. kamu bilang tadi, Bang Rismon bilang tadi ke saya bahwa tidak masa pakai kacamata. Saya tahu maksudnya. Masa mau lihat ijazah aja kacamata pakai metode, susah amat kita ini. Enggak, untuk pakai kacamata. Tapi Mas Aiman asli atau tidak? Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, bukan UGM, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan. Ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Jangankan foto ijazah. Izin Bang Aiman. Saya kan langsung dipotong. Saya punya info soal itu Bang Rismon. Oke, sedikit Menambahkan. silakan. Dari Sentana itu. Jadi ada 505 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya dari UGM. Ya. Nomor 30 itu adalah ijazah Joko Widodo yang kita pertanyakan itu, Fakultas Kehutanan. Dan di nomor 38 itu adalah satu lembar printout surat pengumuman UGM nomor UGM _6529 _1 _07 tentang penulisan ijazah sarjana UGM tanggal 3 November 84 yang isinya tentang kacamata. Artinya tidak boleh berkacamata. Nah, itu Aturan nomor berapa? Salah. UGM _6529 _1 _07 itu kita dapatkan informasinya karena Pak Bonatua yang selalu bertukar data dengan saya, maksudnya itu satu tim. Artinya Pak Bonatua menyurati kedua kali setelah meminta pertama kali keluar nomor 30 itu ijazah. Ditanya apakah ijazah UGM boleh berkacamata seperti kata Bang Rismon tadi. Nanya ke UGM nih. Nanya ke UGM bersurat resmi. Oke. Sehingga jawabannya adalah ini. Surat nomor UGM _6529. Jawabannya? Menurut surat itu? Nah, ya sudah diambil Polda Metro Jaya. Mungkin Polda Metro Jaya yang bisa menjawab boleh berkacamata atau tidak. Oke, saya luruskan ya karena kebetulan Saya belum selesai. Nanti Bang. Oke. Ya. Kacamata ya, Kacamata. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya UGM, ijazah UGM. Ya. Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM itu nggak boleh itu sama sekali tuh, pantang. Nah sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata. Asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru. Demi Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu. Ada di buku saya. Bayangkan, Bang. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang?
kacamata itu karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya pantang dilarang menggunakan kacamata apalagi di ijazah. Nah, foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata, ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi. Ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata apalagi UGM. Jangankan UGM, foto di SIM saja nggak boleh kacamata. Foto di KTP nggak boleh berkacamata. Foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Di sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa UGM? Anda cuma melarang kacamata hitam saja, kacamata kelabu, kacamata jingga nggak boleh ya gitu. Bahkan kacamata las, kacamata renang juga boleh berarti. Oke, ini ijazah Pak Jokowi. Bukan ijazah Pak Jokowi ya. Ijazah yang katanya Pak Jokowi. Ya. Ini kan menurut mereka, Ya. ini ijazah Pak Jokowi lah atau bukan Pak Jokowi lah, itu Ya. nanti kita buktikan. Yang kacamatanya, Bang Aswan. Kacamata. Oke. Nah, ini Ini Bang Aswan. Nah, ini kan tahun 2002. Ya, ini masih berkacamata nih. Kan berkacamata 2002. Ini berkacamata 2002. Ini original. Profesor Sofyan Effendi, rektor. Nah, terus kemudian saya minta di-fullkan supaya jelas. Ya. SK yang tadi, Bukan, coba. ya itu tahun 84 yang abang dari Sentana tadi itu, ya kan? Nah di situ saja itu masih bisa berkacamata kan? Nah terus ini 2002 masih bisa berkacamata. Bung Rismon, Ini silakan. dibantai terus. Yang kedua yang saya pengen tanya sama Bang Rismon, ya tadi yang Anda tampilkan, yang tadi Oke, Anda tampilkan itu analisis analog nggak? Enggak dulu, analog bukan? Ambil mic dulu. Analog bukan? Analog bukan? Hah? Analog bukan? Ini asli nih. Bukan. Enggak. Saya nanya yang tadi Enggak. penelitiannya Enggak, bentar kan dulu. tadi sebut saya. Ini Darmawan. Ini. Lu bilang ya Itu- kami meneliti yang di-upload Dian Sandi. Bukan. Ini Yang analog pembandingnya nggak? ini asli nggak ini? ijazahnya? Kacamata. Asli Nah, nggak? ini bicara kacamata. Iya, ini kacamata. sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari Aswan. Anda tanyakan ini Saya tanya ini kan? Yang sumber apa asli itu? atau bukan Bang Andi Azwan? Asli. Tahu sumbernya. Bentar. Makanya ditutup. Katanya Ini. asli. Makanya Sama dong ditutup itunya. penelitianmu. Hah? Kalau ada yang pakai nama tapi saya nggak mau sampaikan. Kalau ini udah ditutup. Iya, oke. Tapi ini asli. Anda yakin ini asli? Asli. Asli. Oke. Bung Rismon, silakan. Ya, Bang. Nah, ini kan kami meneliti dengan berbagai segala macam metode yang bahkan bisa direkonstruksi oleh Bukan orang lain. kacamata. Bentar. Aduh. Kan kacamata, bicara Nanti kacamata ini kesana. loh, kacamata ini loh, kacamata loh. Nanti. Tahu nggak? sih ini? Dalam menguji objek bentuk kacamata itu, Ya, ini itu kan pun pakai kacamata metode. kamu bilang tadi, Bang Rismon Iya, bilang iya, tadi oke. ke saya bahwa tidak masa pakai kacamata. Saya tahu maksudnya. Masa mau lihat ijazah aja kacamata pakai metode, susah amat kita ini. Enggak, untuk Ya, pakai kacamata. Tapi Mas mengetahui Aiman, asli atau tidak, Mas Aiman, itu selaku orang yang dilakukan pernah proses. pegang ijazah UGM asli, saya pengen lihat aslinya ijazah nih, karena kok ini kok nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oh, ini watermark di sini. Ini nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Di mana Mas Roy? Iya, ini Watermark harusnya ijazah UGM tahun berapapun tuh ada watermarknya. Sebaiknya Universitas Pak Andi Gajah Mada, Aswan yang Universitas jelasin, Mada, Pak Andi Universitas Aswan. Mada. Pak Aswan. Embossnya juga nggak ada. Jelaskan dong. Ada yang tahun 88. Jelasin Pak Aswan. Oke, enggak. Lihat deh ijazah aslinya kayak apa deh. Pak Aswan. Jangan nanya scan-nya. Mana bisa saya bawa? Lah ya dasar? berarti satu nggak lagi. bisa. Satu Nggak- lagi. nggak Coba pakai. Satu lagi, Nggak. 88. Dari yang lebih Saya ujian mengirimkan ini. Saya Pokoknya- meragukan. Saya Pokoknya meragukan. pakai kacamata kan? Pakai Bukan, kacamata. saya nggak ada masalah itu. Sebagai lulusan UGM asli, saya meragukan ini. Harusnya ada embossnya, harusnya ada watermarknya. Oke. Kalau Oke, nggak gini ada, aja. saya sanksi. Gini aja, apa yang dikatakan itu haknya. Iya. Haknya dia. Enggak ada aja. embossnya, nggak ada kacamatanya. Apapun kok. aja, Apapun itu ya Mas kan? Roy, ini kan Bukan. ini loh. Coba cek Kacamata rektornya ini Bukan loh. soal kacamata, bukan soal Kacamata palsunya kacamata. ijazah itu sama dengan Dasar ijazah tuh Jokowi. kacamata. Kacamata. Bukan soal kacamata. Makanya, Bang,
Iya. Satu kacamata. Ya oke, satu kacamata, satu tidak ada emboss atau watermarknya. Ya. Oke, ini Emboss gak ada, watermark gak ada. Aneh. ya oke, Aneh. ada pertanyaan. Saya sebetulnya masih ada Bang Iman ya. Satu lagi ada, satu lagi ada. Belum mendapatkan Satu lagi. izin. Saya belum mendapatkan untuk izin untuk namanya bisa nggak dimasukkan karena belum dihitamkan namanya. Oh iya nggak Ada bisa. embossnya nggak? Harus diproses Watermarknya. dulu. Ada watermark bagus. Kalau ada Ada. watermarknya tampilkan aja. Ada. Ya udah. Ada nama kan saya nggak boleh. Oke, jangan. Berarti ada Kita nama harus orang. Saya disclaimer tunjukkan Mas aja, Roy, Iman. harus namanya harus tutup Ya. dulu. Ya. Gitu Saya loh. tunjukkan. Tapi sebentar. Itu tahun berapa itu? 88. 88. Tapi kok ini nggak ada? 88. Ini udah beda dong. Ini tahun 2000-an, Mas. Ini tahun 2002, Mas. Oh, tahun 2002 ini. yang Iya, baru nggak ada berarti. Baru ini. Ini baru Tampilkan ini. deh. Kalau Gitu nggak loh. tampilkan kita mana Ya, bisa oke. lihat cuman dari handphone. Oke, oke nanti ini objek buat Mas, diteliti lagi. satu. Next Nggak section ada boleh. watermarknya. Satu, nggak ada embossnya. Biasanya nama rektor itu di kiri, nama dekan di kanan. Itu tahun berapa, Mas? Ini tahun Udah ya 2000-an. ini aneh aja udah. 2000 ini itu 2002. Ya, oke. Aneh. Intinya 2002. intinya bahwa ini Anda harus itu di diteliti tahun lagi. berapa? Nggak ada emboss, nggak ada, Nah. nggak ada Ini emboss, nggak ada harus diteliti watermarknya. lagi. Oke, Udah. baik. Apakah ini asli? Ya, saya meragukan. Oke, baik. Yang Baik. jelas poinnya itu berkacamata. Oh, bukan Saya soal ada tahun kacamatanya, 88. ini ragukan. Ya, yang masih model lama. Yang masih model lama juga 88 masih kacamata. Masih model lama itu. Ya nggak pun apa-apa, juga tampilin aja kacamata. mana. Gitu ya. Oke, baik. Kita kembali saat lagi untuk kemudian kita mendengarkan penutup dari masing-masing. Saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga, karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, cukup penggal kepalanya, tangkap jebloskan ke penjara itu. Hei, Gus Nur, kamu mulai bercuap-cuap lagi ya? Mulai bikin narasi-narasi ya? Gus Nur ini orangnya koplak ini, benar-benar koplak. Kamu itu cuma kelas 5 SD. Ustadz apa ini? Ustadz koplak ini. Ustadz kok begitu mulutnya? Roy Suryo terkait barang milik negara yang ia bawa selama menjabat. Roy diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang seharusnya telah ia kembalikan 4 tahun silam. Kalian paham dan menyadari nggak guys, teman-teman? Kalau yang bertiga ini, yang trio ini ternyata sangat bego guys. Oh, bahwa ini ijazahnya yang palsu bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Rismon misalnya, ya. Kemudian juga bahwa Roy Suryo ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika gitu kan. Kemudian dari Tifa gitu ya, mereka juga mulai jengah gitu ya sama narasi atau tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Yo percaya aku Roy Suryo ijazahnya asli, pernah sekolah. Tapi sayangi dadi menteri kena kasus. Lagu Indonesia Raya lali wong berpendidikan ning ngono kuwi. Jos to diomongi kok. Kan aduh. Saya paham teman-teman ya kenapa dia tidak menyebut nama Jokowi ya, melainkan menyebut mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 harus ditangkap gitu ya. Karena kalau mencemarkan nama baik jabatan dan instansi ternyata berdasarkan undang-undang yang baru itu tidak bisa dilaporkan ya kan, tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Aduh ya kalau memang yakin Jokowi bersalah di mata Sugi Nur, kenapa nggak langsung aja sebut nama Jokowi gitu ya kan? Takut ya Nur ya. So berani padahal pengecut kau itu ya kan menyebut mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, langsung aja sebut nama Jokowi gitu kalau kau itu memang benar-benar pemberani. Ya sementara itu teman-teman si maling panci digebukin emak-emak pakai panci. Makanya ya kan aset emak-emak jangan kau curi ya, jadinya berabe kan. Goclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kawan-kawan dengerin Gus Nur yuk. Sekarang lihat. Tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama.
Saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, ya. Kalau Pak Prabowo belum nangkap orang itu, berarti sama saja, ya. Kasihan itu kan baru kerucuk-kerucuk itu, baru curu-curunya itu. Kepalanya ya belum, itu penting itu kepalanya itu. Basmi semua geng sulunya. Gitu Pak Prabowo ya. Tanpa terkecuali. Mungkin nggak harus sampai seperti itu. Cukup penggal kepalanya, tangkap, jebloskan ke penjara itu. Hei, Gus Nur, kamu mulai bercuap-cuap lagi ya, mulai bikin narasi-narasi ya. Mau menyebut Bapak Joko Widodo, kamu tidak mau menyebut orangnya. Bapak Jokowi orang baik, Bapak Jokowi bukan menipu orang, bukan menipu rakyat. Hanya kalian-kalian inilah yang iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi. Kamu ini bikin narasi-narasi, selalu bikin narasi yang tidak masuk akal. Karena apa? Selalu Bapak Jokowi yang disalahkan dari dulu. Tentang ijazah palsu lah, katanya benar-benar tidak ada. Nah, sekarang kamu narasi lagi. Sekarang koruptor udah ditangkap kerucuk-kerucuknya, ekornya, tinggal kepalanya, dipenggal. Tangkap itu presiden ke-7. Mulut kamu itu mulut kurang ajar. Keluar dari penjara bukan tobat, tapi selalu bikin masalah lagi. Yang harus ditangkap itu seharusnya kamu. Lagi dimasukin biar jerah lagi. Bikin narasi terus kamu yang selalu menjelekkan orang yang udah berbuat baik untuk rakyatnya. Kamu berbuat apa untuk Indonesia? Orang yang menyerang-nyerang Bapak Jokowi berbuat apa di Indonesia? Cuma hanya iri dengki, selalu menyerang. Cuma hanya iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi yang nyata untuk rakyatnya. Bapak Jokowi dicintai rakyatnya, kecuali orang-orang yang membenci, orang-orang yang iri dan dengki. Kamu itu 11-12 dengan itu. Saya sebut juga Anies Baswedan. Mulutnya kalau ngomong komat kamit. Kurang ajar kamu. Selalu menyalahkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu orang baik. Orang yang dihormatin rakyatnya, dicintain rakyatnya. Kecuali kalian orang para pembenci yang tidak punya otak, yang tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukurin apa kinerja Bapak Jokowi. Banyak yang mengatakan dinasti apa? Bukan dinasti. Itu Megawati sama Puan Maharani itu bukan dinasti. Anaknya dijadiin kepala DPR, itu bukan dinasti. Pak AHY itu dinasti. Kok Bapak Jokowi aja yang disalahin dinasti? Bukan kalian-kalian itu, bukan mereka-mereka itu. Kalian itu sepertinya orang-orang yang jahat. Harus kalian itu dimasukin ke penjara lagi. Mulut kamu itu mulut tidak punya aturan. Indonesia dipimpin Bapak Jokowi maju. Hanya kalian-kalian yang tidak merasa bersyukur. Gus Nur ini orangnya koplak ini. Benar-benar koplak. Kamu itu cuma kelas 5 SD. Ustadz apa ini? Ustadz koplak ini. Ustadz kok begitu mulutnya. Salam panas, Indonesia hanya milik anak pribumi Nusantara. Untuk migran-migran minggir yang ingin merusak Indonesia, yang ingin berkuasa di Indonesia. Salam waras. Aduh, mantap kali netizen barusannya. Inilah saya sukanya menjadi ternak Mulyono, ya kan. Para pendukung Jokowi, ya kan. Walaupun tidak cerdas-cerdas, tapi waras. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau perempuan bening-bening, bro.
Beda ya kan dengan pendukungnya Abah ya kan. Waduh, udah peot-peot ya kan, macam Mak Tarwiyah ya kan. Ibu-ibu kerudung pink, gak ada yang enak dipandang. Nah, intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Ustadz apaan? Ustadz lulusan kelas 5 SD. Alamak, belajar agama di mana gitu kan. Udah gitu mencaci maki presiden yang beginilah begitulah ya kan, agar Jokowi ditangkap tapi gak berani menyebut nama. Nur lanjut. Roy Suryo terkait barang milik negara yang ia bawa selama menjabat. Roy diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang seharusnya telah ia kembalikan 4 tahun silam. Nah, ini adalah contoh ya, agar kita bisa pandai-pandai menempatkan diri. Jangan coba-coba mencuri ya kan, mencuri asetnya emak-emak yaitu panci. Karena kalau mencuri asetnya emak-emak panci macam kayak barusan ya kan, digampar itu, ditampal pakai panci ya. Cuma ya kan yang saya yang saya itu harapkan seharusnya yang ditampol emak-emak ini itu adalah si maling panci ya kan. Lanjut. Ya percaya aku Roy Suryo ijazahnya asli lho. Pernah sekolah. Tapi sayangi dadi menteri kena kasus. Lagu Indonesia Raya lali lho, wong berpendidikan ning ngono kuwi. Jos to diomongi kok. Kudune wong berpendidikan, wong berijazah, kudune ora nggawe gaduh bangsa. Bangsa wis ora nyapu-nyapu sik digawe gaduh ae karo Roy sak gerombol. Wong goblok ki lho nyapu. Urip kok nggawe gaduh ae. Dancuk. Aku iki ndelok medsos iki karep kuwi sing metu hiburan, lelucon guyu-guyu. Malah isine Roy Suryo nggawe gaduh ae. Dancuk. Wi wong kuwi dadi gowak ning ndi lho. Karo dokter Tifa sak paket sedang dirabeni dadi gowak ngono. Isine kok nggih gaduh bangsa ae. Diamput. Nah, ya kan, sependapat saya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Walaupun saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli, tetapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Percuma ijazah asli, tapi ketika menjadi pejabat, dia hanya bikin ulah, bikin gara-gara, melakukan korupsi, mencuri panci aset Kementerian Olahraga, ya kan? Percuma lah. Mending orang dengan pendidikan rendah, ya kan? Tetapi gak ngerepotin orang gitu loh. Bisa berpotensi Bambang Tri ini masuk lagi ke penjara bersama Roy Suryo CS. Di dialog rakyat bersuara di iNews TV terbaru, dia kembali melontarkan fitnah keji ke Jokowi. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi bahkan dari SD adalah palsu. Jadi dia mau katakan Jokowi ini tidak lulus SD. Alasannya pun konyol karena format berbeda. Padahal format itu kan kebijakan sekolah masing-masing. Dia juga menuduh Jokowi mengunggah ijazahnya sendiri ke medsos yang kemudian dia teliti. Ini kan makin kacau. Tapi memang penulis buku Jokowi Undercover ini halunya bukan main. Bahkan dia menyebut ayahnya Jokowi adalah seorang PKI dan ibunya seorang Cina dari Singapura. Jadi Bambang Tri ini sepertinya sakit mental. Dia mengalami delusional akut. Bambang Tri pun akhirnya termakan sumpahnya sendiri. Sumpahnya mulai terjadi. Dia jatuh miskin dan mengemis-kemis donasi. Dia 2 kali dipenjara dan hidupnya penuh dengan kesusahan. Pertama kita saksikan bersama pernyataan konyol Bambang Tri di Rakyat Bersuara yang kemudian diskakmat pengacara Jokowi. Saya ke Bung Bambang Tri dulu. Bung Bambang Tri, selamat malam. Ya, saya pernah mengangkat isu Anda kurang lebih sekitar 2000 berapa? 16 ya. Ya memang hampir 10 tahun lalu ya. Waktu itu adalah buku Jokowi Undercover 1. Anda belum di sidang waktu itu. Saya ingin tanya, sudah ditangkap? Oh, sudah ditangkap waktu itu, tapi belum ada pengadilan. Seingat saya belum ada pengadilan waktu itu. Belum ya, oke. Saya ingin tanya, Anda baru keluar dari penjara tahun? Ya. Kemarin itu tanggal 26 Agustus 2025. Luar biasa. Berapa tahun Anda di penjara? Yang pertama 2,5 tahun.
Kasusnya waktu itu Jokowi undercover 1. Oke. Yang kedua ini 3 tahun kurang 2 bulan. Soal ijazah. Soal ijazah. Oke. Artinya soal ijazah, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Anda salah satu orang yang menjadi terpidana. Ya. Total 5 tahun 5 bulan. Ya. 5 tahun 5 bulan. Ya. Dan dua-duanya membahas salah satunya ijazah Jokowi, bahkan yang kedua adalah full soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Palsunya. Saya ingin tanya, 5 tahun 5 bulan di penjara. Ya. Biasanya orang jerah, tapi Anda hadir di sini. Artinya saya mau koreksi kalau saya salah. Anda masih berkesimpulan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Anda masih berkeyakinan seperti itu? Iya, sejak saya selesaikan penulisan buku itu kan saya sudah yakin. Apalagi ini ditambah teman-teman yang para ahlinya ini, yang dokter-dokter ini, tambah yakin toh. Artinya Anda di penjara 5,5 tahun tidak mengubah keyakinan Anda sedikit pun? Sama sekali enggak. Tiap hari tambah kuat itu. Oke. Apa yang menyebabkan Anda tuh masih meyakini hal tersebut dengan keyakinan Anda? Bisa jadi kan salah, bisa jadi benar juga. Ya, karena saya sendiri sudah dapat bahan-bahan yang A1 gitu ya. Ketemu orang-orang yang sekarang ini masih hidup dan bisa dipanggil ulang ke acara ini. Terus kemudian kan kita nggak meragukan keahlian Pak Roy Suryo, Bang Rismon, apalagi ada tokoh yang amat saya kagumi, Pak Bitor Suryadi itu. Kalau Bitor sudah ngomong itu sudah artinya 99% benar. Oke. Bagi saya ya. Saya ingin tanya, Bung Mas Bambang. Iya, Pak. Tadi Anda sebutkan, Anda sudah ketemu orang-orang yang menjadi saksi kunci di luar Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Ya. Boleh sebutkan namanya? Boleh. Mahmud Nurwindu itu, yang sekarang saya masih buru-buru dia. Ayo tampil di TV bareng kalau Anda berani. Bukan cuma jadi saksi yang memberatkan saya di sidang aja gitu. Apa yang memberatkan itu apa waktu itu? Dia memberatkan saya. Apa misalnya? Karena dia ngaku temannya SMA Jokowi sejak kelas 1, 2, 3. SMA? Ya, padahal nggak pernah dia itu. Yang bilang saya temannya lagi, yang namanya Bu Isti Rostikawati. Mahmud itu sekelas dengan saya, tidak pernah sekelas dengan Jokowi. Oke. Ya. Dan itu keterangannya dianggap waktu itu dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan? Iya, ada di buku saya tulis. Oke. Ya. Anda nggak takut sama sekali, Mas Bambang, kalau Anda dengan keyakinan yang sekarang Anda bisa masuk kembali ke penjara? Bagaimana saya ngapain? Saya cuma membicarakan isi buku saya kok, dan apa yang saya alami di pengadilan kok, di sidang kok gitu. Mana ada pasal yang bisa dikenakan ke saya? Dan sekarang sudah ganti presiden kan? Masa Pak Prabowo nggak punya perhatian juga pada kita? Pasti punyalah, saya yakin itu. Ada komentar soal ini? Baik, terima kasih. Mungkin dialog sedikit dengan Mas Bambang Tri. Mas Bambang Tri kemarin keluar ini murni atau karena ada amnesti dari presiden? Tidak ada. Murni? Bersyarat. Iya, pembebasan bersyarat. Bukan amnesti berarti? Bukan. Oh, bukan. Baik. Ketika dilakukan proses persidangan, yang kalau boleh saya tahu, tanya maksud saya. Ini yang Bapak tanya ini ijazah S1 apa ijazah SMA, Pak? Begini, kalau persidangan itu kan buku saya, kalau persidangan itu cuma sampai SMA. Tapi dalam buku saya juga nulis soal UGM-nya. Bukan, saya tanya masalah ijazah SMA. Ya. Oke. Putusan pengadilannya apa, Pak? Saya divonis 6 tahun. Dinyatakan bersalah kan, Pak? Iya, tapi pasal itu. Tunggu dulu. Saya tanya, Bapak sudah menjalani hukuman, artinya Bapak sudah menerima putusan dimaksud. Saya masih dan sekarang Bapak, iya paham Pak. PK bukan berarti bahwa Bapak telah dikatakan tidak melakukan perbuatan. Jangan Bapak melakukan, saya masih PK. menjalani hukuman, artinya Bapak telah mengakui bahwa ada perbuatan itu. Tidak mengakui bersalah. Pengadilan maksudnya. Tidak mengakui. Kan kalau bersalah saya sudah PK. Pak, tidak semua orang
mengatakan bahwa yang dihukum itu dia adalah Tapi salah. Bung Rosman, saya koreksi karena yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa dia bersalah dan dia telah sampai sekarang terus melakukan perlawanan hukum. Ya. Oke, itu hak dari yang bersangkutan. Berikan kesempatan kepada Pak Bambang Tri. Banyak temuannya ingin diceritakan. Jangan wawancara dengan Rasman Nasution. Jangan ditanya-tanya sok penyidik dia di sini. Pak Bambang Tri diberikan waktu yang seluas-luasnya karena ini belum pernah didengar oleh publik, begitu Bang. Silakan, saya beri kesempatan. Nanti Dia saya jangan berikan. sok wawancara dia. Apa? Data apa yang Anda miliki? Data saya ya, yang sudah saya tulis di buku Jokowi yang Singkat, yang intisarinya saja. Iya, semuanya penting, tapi karena Kalau semuanya penting sebutkan. keterbatasan ini kan. Saya nyatakan dalam buku ini. Ya. Ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD? SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka? Ya. Oke. Ya. Anda punya kopiannya itu? Ada semua di buku saya. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu jumpa pers gitu ya. Ada di TV. Oh, enggak, waktu Anda mempermasalahkan itu kepala sekolahnya jumpa pers. Iya. SD mana itu? SD Tirtoyoso itu. Solo. Ya. Oke, itu SD. Ya. Lanjut, Pak. Nah mungkin kan kepala sekolahnya itu sudah dibikin jauh-jauh kecil supaya nggak terlihat gitu. Anda foto? Saya zoom. Gitu loh. Anda punya ininya? Ada. Oke, nggak apa. Lanjut nanti sambil kemudian nanti diberikan. Terus kemudian yang fakta selanjutnya yang Anda dapatkan versi Anda ini ya? Mengenai yang ijazah UGM ya. Oke. Saya itu menemukan dokumen yang di situ ada stempelnya ya kan. Stempelnya itu aja aneh punyanya Jokowi. Bukan fakultas tapi fakultat. Sehingga saya yakin itu buatan pasar pramuka seperti kata Bang Victor ini. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah? Saya belum pernah mendengar itu. Iya ada itu waktu Pak Jokowi ngunggah ijazah sendiri. Ya saya juga Pak Jokowi timnya lah. Oke. Ya. Maksudnya yang mana nih? Maksudnya siapa itu, Pak? Gimana? Namanya siapa yang mengunggah timnya Jokowi? Ingat saya itu Bajai apa gitu. Anda punya fotonya nggak? Ada, nanti ada semua. Nanti coba dikirimkan ke tim kami ya. Jadi Anda meyakini bahwa itu adalah ijazah Pak Jokowi yang mengunggah timnya Pak Jokowi. Ya. Bajai, saya belum pernah mendengar itu. Bajai News atau apa gitu loh pokoknya. Dari mana Anda tahu channelnya itu adalah ijazah Pak Jokowi? Nah kan dugaan itu. Ya kan bisa aja dia bohong. Ya kalau yang bohong yang unggah itu dong. Oke. Ya kan? Oke. Beda sama apa yang kemudian sering dibahas oleh Bung Rismon, Mas Roy Suryo. Ya nggak tahu, yang saya dapatkan cuma itu gitu. Oke, baik. Terus apa lagi? Yang lain. Ya ini, saya ulangi lagi ya tantangan saya buat Joko Wahyudi itu. Joko Wahyudi itu yang nomor seri ijazah SMA-nya itu dipakai Jokowi 008112. Kan sebelum saya ditahan sudah nantang dia. Kalau ini bukan nomornya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Sekarang saya tantang lagi Joko Wahyudi. Gitu. Karena di persidangan Joko Wahyudi ini malah membawa ijazah palsunya sendiri. Ijazahnya dia tapi dipalsu. Dari mana saya tahu palsu? Karena di surat tuntutan jaksa dokumen itu nama dia itu yang asli tidak ada D-nya. Tapi kenapa yang ke sidang dia bawa? Itu siapa tadi? Joko Wahyudi. Siapa itu? Iya, teman yang mengaku satu kelas dengan Jokowi. SMA atau kuliah? SMA. Oke. Yang Anda temukan ternyata bukan satu kelas. Ya. Malah mungkin satu kelas. Jokowi itu masuk SMA-nya itu 78 bareng Bu Sri Adiningsih almarhum. Bu Sri Adiningsih ya. Ekonom. Iya. Bantim Pres lah. Iya. Ya, almarhumah ya. Iya. Dan kalau datanya Jokowi ini benar, waktu lulus SMA kan bareng tahun 81 seperti Bu Sri Adiningsih. Bagaimana Jokowi ijazahnya bisa benar tahunnya 80? Anda punya data-data semua? Punya semua lengkap. Sedikit ada Mas Bambang di sini. Nanti Mas Bambang simpan dulu ya. Nanti saya mau apresiasi sedikit Mas Bambang. Terima kasih Mas Bambang sudah diklarifikasi.
bahwa di perkara Anda ini ternyata yang dipersoalkan adalah ijazah SD sampai SMA, ya. Karena berkali-kali di luaran sana, ya, bilang bahwa tidak pernah ijazah S1 UGM ditunjukkan di perkara sampean. Sementara saya sudah baca sendiri dakwaannya memang. Ya bagaimana kuliah UGM ijazah SMA aja nggak punya kok. Makanya saya udah baca dakwaan juga dan putusan bahwa di perkara Anda itu ijazah pasal pramuka tidak membahas itu. S1. Benar, makanya selama ini yang bilang kenapa tidak ditunjukkan berarti ini tidak match. Ini biar clear lah maksudnya ya. Terus ketiga, ini secara common sense Bang. Buat saya masyarakat bisa menilai apakah logik ya seseorang Pak Jokowi ijazah SD-nya palsu, SMP-nya palsu, SMA-nya palsu, S1-nya palsu, baca anaknya dulu pun buku saya palsu. dong. Jadi terlihat Sudah dari baca sini. buku saya belum? Terlihat dari sini. Sudah baca buku saya ini belum? bukan mencari kebenaran. Ini lebih kepada untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi Lah iya, buat kami sudah baca buku saya belum? Itulah yang terjadi dan intinya Pak Jokowi belum loh. Tetap akan menghadapi satu persatu semua dokumen diajukan. Lebih kurang itu. Buku sampean betul, lebih kurang itu kan penelitian. Dulu kan dari Anda dalam pembelaan saya melakukan penelitian dan jadi buku. Ujungnya vonis. Seperti juga buku white paper yang di situ. Dan saya nggak pernah di BAP itu di polisi kok ada BAP-nya. Jangan generalisasi gitu Bang. Anda nggak pernah di BAP. Nggak pernah di BAP. Bukunya lain. Belum pernah baca kan? Model penelitian nggak bisa. Orang nggak pernah baca buku ini gimana? Artinya Ini kalian terlalu sensitif saya lihat. Mas Roy, ada perlu yang pemuda sensitif kalian. Selanjutnya saya tampilkan ke teman-teman video Bambang Tri termakan sumpahnya sendiri. Dan fitnahnya soal ayah Jokowi PKI dan ibunya Cina dari Singapura dipatahkan alumni UGM ini. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku, Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja, yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Teman-teman yang menghargai perjuangan seorang Bambang Tri, ya, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga, gitu, ya. Jadi mungkin kalian tidak punya waktu atau tenaga atau apa ya, tapi kita harus appreciate semua orang yang berjuang untuk Republik ini, ya, mencari kebenaran, gitu Pak ya. Iya. Saya mau bantuan kalau saudara-saudara mampu, ya tolonglah dibantu. Nanti mudah-mudahan hasil dari donasi saudara-saudara itu akan saudara lihat hasilnya perjuangan ini. Penggelapan Termul ini, penggelapan Mulyono Jokowi ini supaya gamblang-gamblangnya bagi Anda semua. Demi kepentingan anak cucu kita akan ada hasilnya yang nyata. Kalau mau bantu ya Pak ya, tapi jangan mencibir ya Pak ya. Nggak usah mencibir lah, yang nggak mau nyumbang ya nggak nyumbang nggak apa-apa gitu, tapi diem aja. Gitu. Jangan mencibir di komentar Pak ya. Ya, biasa Termul itu komentar pedas-pedas Pak. Ya memang lahirlah Jokowi. Heru Purnomo. Heru Purnomo itu siapa? Itu yang anak supirnya ini. Bukan yang sopirnya itu Widiatno. Widiatno supirnya Heru Purnomo. Sopirnya ini, waduh, ini yang nonton makin di rakyat. Oh, kader pemuda rakyat menikah dengan yang mewah. Tidak menikah, pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Gembok lah, gembok. Kita disuruh sih menikahnya, karena nggak penting itu. Pokoknya punya anak. Asik. Kalau nikah kan ada yang nikah mewah. Yang mewah ini tidak menikah dengan Heri Purnomo, tetapi punya anak bernama Hari Mulyono itu. Tadi katanya Jokowi. Bukan, Jokowi itu kan
Heru Purnomo dan Yap Mengwa. Joko Widodo. Anaknya Joko Widodo. Terus Dengan istrinya yang pertama, Heru Purnomo dan Sujiatmi itu punya anak Heri Mulyono itu. Hari Mulyono. Ya. Oh, Hani Mulyono yang Ijazahnya ijazahnya UGM itu. UGM kalau nggak tahu sejarahnya Heri Mulyono tanya saya deh. Wah. Gitu. Bagaimana Jokowi silsilahnya diacak-acak oleh Bambang Tri, termasuk riwayat-riwayat pendidikannya, benar-benar dijungkir balikkan seenak dirinya sendiri. Seperti yang sudah diketahui oleh umum bahwa ayah dari Jokowi namanya adalah Wijiatno Notomiharjo, orang Jawa asli. Ibunya adalah Sujiatmi, juga orang Jawa asli. Tapi oleh Bambang Tri dijungkir balikkan, bapaknya Jokowi bukan Wijiatno Notomiharjo, tapi Heru Purnomo. Konon katanya adalah seorang PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan. Demikian pula ibu Jokowi yang sudah dikenal luas bernama Sujiatmi oleh Bambang Tri dirubah menjadi ibu kandungnya Jokowi adalah Yap Meiwa, seorang Cina dari Singapura. Dari dua hal ini sebenarnya kita bisa menyimak bahwa Bambang Tri benar-benar secara delusional ingin menghancurkan kepribadian dari Jokowi itu sendiri, identitas Jokowi itu sendiri, bahkan ingin membuat Jokowi sebagai public enemy, musuh masyarakat. Bagaimanapun di negeri ini sampai hari ini yang namanya PKI itu masih menjadi isu yang sangat sensitif. Terus lagi dikaitkan dengan ibunya adalah seorang China. Ini juga masih cukup sensitif ya, di mana kelompok minoritas seringkali menjadi sering menjadi sasaran tuduhan. Itu sejak zaman Orde Baru seperti itu. Bahwa dulu yang menyokong Pak Harto, rezim Orde Baru adalah para Taipan. Sekarang pun begitu, di era-era sekarang ada 9 naga dikaitkan dengan saudara kita minoritas dari kelompok Tionghoa. Bambang Tri jeli, makanya Jokowi dikaitkan dengan dua hal itu, yaitu PKI dan sebagai anak Cina, sebagai anak Tionghoa. Yap Meiwa di dalam buku dari Bambang Tri disebutkan adalah seorang China asli Singapura, di mana dia nantinya menjadi salah satu orang kepercayaan dari Aidit. Dia kemudian yang membocorkan info tentang Aidit ke TNI sehingga Aidit bisa ditangkap. Itu yang ditulis Bambang Tri. Jadi benar-benar kacau Bambang Tri. Riwayat dari Jokowi sudah dikacaukan dari silsilahnya. Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang berisi antara lain tentang hal-hal itu. Ayahnya adalah Heru Purnomo, seorang PKI, ibunya Yap Meiwa, juga seorang PKI dari Singapura. Itu ditulis sekitar tahun 2016 ditulisnya. Saya punya buku tentang Jokowi yang ditulis pada tahun 2014, di mana dia saat itu belum menjadi presiden. Jokowi pada periode pertama itu dilantik menjadi presiden, bukan dilantik, terpilih sebagai presiden sekitar pada bulan Juli 2014 berpasangan dengan Yusuf Kala. Saya punya buku terbitan Gramedia tahun 2014, cetakan bulan April. Artinya ini sebelum Jokowi menjadi presiden, belum terpilih sebagai presiden. Judulnya adalah Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini jelas di dalamnya cetakan April 2014. Di sini juga banyak foto-fotonya, foto-foto yang kemudian oleh Bambang Tri
disebut bahwa itu adalah foto almarhum Hari Mulyono, teman Jokowi di Fakultas Kehutanan yang kemudian menjadi adik ipar dari Jokowi. Sebelum Bambang Tri menulis Jokowi Undercover yang membelokkan orang tua Jokowi dari Wijiatno Notomiharjo menjadi Heru Purnomo, tokoh PKI, dari Sujiatmi yang asli menjadi Yap Memwa, seorang Cina Singapura. Buku ini sudah terbit lebih dulu. Ibunya Sujiatmi, bapaknya juga Notomiharjo. Di dalamnya ada foto. Ada foto-foto saat Jokowi menikah, saat Jokowi masih muda. Foto-foto ini kemudian dicomot oleh Bambang Tri. Diaku oleh Bambang Tri ini adalah foto dari almarhum Hari Mulyono. Nah, dari ini saja sudah tidak logis. Buku ini sudah mendahului dari bukunya si Bambang Tri, sudah mendahului dari Jokowi Undercover. Artinya Bambang Tri yang memalsu, mengambil dari salah satunya dari buku ini kemudian dipalsukan dia. Foto-fotonya diaku sebagai almarhum Hari Mulyono. Luar biasa kacau. Jadi Bambang Tri ini menurut saya belum sadar dengan perbuatannya. Lontaran fitnah keji kembali dia sampaikan, padahal belum bebas murni. Dia masih berstatus narapidana. Dia masih meyakini teori konspirasi aneh yang dia buat sendiri dalam bukunya Jokowi Undercover. Orang waras menurut saya pasti tidak seperti ini. Coba teman-teman bayangkan, presiden 2 periode yang penuh prestasi itu menurut Bambang Tri tidak lulus SD. Ibu Kristina awalnya ini kami persembahkan pada saat ulang tahun beliau pada waktu itu, tetapi adanya sangat diskusi dengan Ibu Mita waktu itu dengan Tuan Masyarakat kita sepakati, kita terbitkan, kita hadiahkan kepada almarhumah dan keluarga pada saat perayaan hari. Pukulanku merupakan tanda untuk pemukulan yang ini sebagai meluncurkan. Izin mohon tetap berada di tempat. Ibu berdiri nanti. Selanjutnya pemberian penjabatan kepada Ibu I. Triantini. Terima kasih kepada Ibu Felda Citra Yustiantoro. Terima kasih Ibu Triantini dan selanjutnya Ibu Hidayati. Pokoknya saya berterima kasih sekali atas peluncuran buku Ibu yang kelima ini, Mas. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Apa yang bisa diambil dari apa yang sudah dinasihatkan Ibu di dalam buku ini, semoga bermanfaat. Apakah sudah membaca, Mbak? Sudah, tapi belum sampai terakhir, Mas. Apakah Sebagian isinya? isinya memang seperti itu. Jadi kegiatan Ibu sehari-hari, kemudian mecangan-mecangan Ibu yang sampai sekarang masih saya terapkan, itu aja. Apa Bu wejangan yang paling diingat atau mungkin bisa diteladankan kepada kaum muda sekarang ini? Lah itu Mas tadi yang saya sampaikan, disiplin, kemudian jujur, kemudian tidak meri, tidak pingin memiliki yang bukan haknya, itu Mas yang bisa ditularkan kepada generasi muda sekarang. Ya, disiplin, kemudian jujur, kemudian jangan
tertarik dengan yang bukan miliknya. Itu ya Mas. Bu, itu ya Mbak. Hari Ibu mungkin ada kenangan tersendiri di Hari Ibu, Bu. Aduh, saya makanya tadi saya sampai nggak bisa berkata-kata, sampai saya melucu, saya nggak bisa ngelihat di slide-nya tadi karena saya masih terus, karena saya tiap hari kan yang rumahnya dekat dengan ibu dia, jadi nggak bisa nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, masih terus terngiang-ngiang sampai sekarang. Kalau kakak sendiri tanggapannya gimana tuh Pak Presiden? Mas Jokowi, kalau Mas Jokowi kalau ada buku-buku dari ibu ya terima kasih untuk semuanya yang sudah membuat, kan itu sebuah penghargaan untuk ibu, untuk almarhumah ibu. Gitu aja ya Mas. Ya, teman ya Mas. Terima kasih. Terima kasih Ibu boleh kembali di Terima kasih.